Selamat malam Pak Wid dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok atas nama Kevin Andrian, Daniel Kunto, Senakian, dan Husain Suselvin. Kita akan menjelaskan tentang sambungan balok kolom, base plate, sambungan lewatan, dan balok grider. Nah, jadi topik pembahasan kita kali ini itu empat ini. Kita masuk yang pertama itu sambungan balok kolom. Jadi pengertiannya itu sambungan balok kolom itu bagian penting dalam struktur bangunan gedung bertingkat. Jadi sambungan balok kolom itu pertemuan antara balok dan kolom pada struktur bangunan, dan fungsi utama sambungan ini adalah untuk menyalurkan gaya-gaya yang dihasilkan oleh balok dan kolom serta menahan beban geser dan tekan yang diterapkan pada struktur. Lalu ada persyaratan analisis dan analisis untuk sambungan balok kolom. Yang pertama itu kekuatan sambungan. Jadi kekuatan sambungan itu tidak boleh kurang dari gaya yang berpotensi menimbulkan sendi plastis pada balok. Lalu yang kedua ada kapasitas kekuatan kolom, yaitu kapasitas kekuatan kolom tidak boleh berkurang karena degradasi kekuatan dari sambungan balok kolom. Lalu untuk yang ketiga itu penulangan geser. Untuk penulangan geser harus dipasang untuk menahan gaya geser yang dihasilkan oleh struktur. Lalu ada metode analisis untuk sambungan balok kolom. Yang pertama itu metode elemen hingga, yaitu finite element method. Metode ini digunakan untuk menganalisis perilaku struktur dengan menggunakan elemen hingga yang dapat meniru perilaku struktur secara lebih akurat. Yang kedua ada analisis dinamik tiga dimensi, di mana analisis dinamik tiga dimensi digunakan untuk mengetahui gaya geser yang terjadi pada sambungan balok kolom. Jadi kesimpulan untuk sambungan balok kolom itu bagian penting dalam struktur bangunan gedung bertingkat. Untuk memastikan keamanan struktur, analisis sambungan balok kolom harus dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kekuatan dan penolongan yang tepat. Dengan demikian, struktur bangunan dapat menahan beban geser dan tekan dengan baik serta mencegah kerusakan berat akibat gempa bumi. Lalu berikut ada contohnya dengan terus sambungan 1 terus FY 240 MPa dan TW 8 mm, maka diperoleh N sambungan negatif 13,125 mm. Karena dipersyaratkan bahwa N minimal sambungan K, maka diambil N sambungan 29. Asumsikan K siku sambungan 25 mm, sehingga momen pada penampang kritis adalah MU sama dengan PU kali N per 2 tambah 20 kurangi K siku sama dengan 114.000. 114.000 dikali 14,5 tambah 20 kurang 25, lalu ketemu hasil 1.083.000 Newton milimeter. Dicoba sheet angle dengan panjang 15 cm sehingga kapasitas momen nominal dari sheet angle adalah Mn sama dengan Mp sama dengan Mu per rho sama dengan Fy kali B kali T kuadrat per 4, di mana Mn sama dengan Mu per rho sama dengan 1.083.000 per 0,9, ketemu hasil 1.203.330 Newton milimeter sama dengan Fy kali B kali T kuadrat per 4. Sehingga T itu sama dengan akar 4 kali Mu per rho bagi B kali Fy sama dengan akar 4 kali 1.203.330 per 150 dikali 240. Ketemu hasil 11,56 mm. Gunakan siku 120 kali 120 kali 12, di mana K sama dengan 25 mm sesuai asumsi awal. Lalu selanjutnya itu kuat tekuk didukung dari balok juga harus diperiksa dengan mengingat N sama dengan 29 mm, D 400 mm, TF sama dengan 13 mm, TW sama dengan 8 mm, FYW sama dengan 240 MPa. Serta N per D sama dengan 29 per 400, ketemu hasil 0,075 kurang dari 0,2, maka rho per PN sama dengan 0,75 dikali 0,39 dikali TW kuadrat, lalu 1 tambah 3 N per D, lalu ada TW per TF pangkat 1,5, lalu akar E kali F YW kali TF per TW. Lalu ketemu sama dengan 182.690 Newton, lebih besar dari PU. PU-nya itu 114 kilonewton. Asumsikan sambungan baut tipe tumpu dengan ulir di luar bidang geser, gunakan baut 19 mm. Lalu
UB sama dengan 825 MPa, di mana R sama dengan Rho 0,5 kali F UB kali M kali AB sama dengan 0,75 kali 0,5 kali 825 kali 1 kali 283,64. Ketemu hasil 87.716,7 Newton. Lalu jadikan kilonewton jadi 87,7. N sama dengan 114 per 87,7 sama dengan 2 buah baut. Lalu lanjut ke base plate. Ya, lalu base plate. Next, dari base plate sendiri adalah sebuah komponen dalam berbagai jenis struktur, terutama dalam rekayasa struktur dan konstruksi. Secara umum, base plate merujuk pada plat yang ditempatkan di bawah elemen struktur tertentu, seperti kolom, tiang, atau mesin, untuk mendistribusikan beban ke pondasi atau struktur yang lebih besar di bawahnya. Fungsi utama base plate adalah untuk menyebarkan beban dari elemen struktural di atasnya ke tanah atau pondasi secara merata dan efektif. Base plate biasanya terbuat dari baja yang kuat dan didesain untuk menanggung beban yang diharapkan dari struktur di atasnya. Desain base plate sangat penting dalam rekayasa struktur karena harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban yang ditetapkan, tanah, serta aspek keamanan dan kedalaman struktur keseluruhan. Next. Base plate sendiri berkaitan dengan momen lentur yang bekerja pada base plate. Maka tinjauan desain untuk suatu base plate dapat dibagi menjadi 4 kategori. Kategori A, yang pertama, struktur base plate tanpa beban momen lentur, atau dalam bentuk idealisasi tumpuan, adalah berupa tumpuan sendi. Dalam kasus ini, suatu struktur base plate harus mampu memikul gaya aksial serta gaya geser. Karena tidak ada momen lentur yang bekerja, maka akan terjadi distribusi tegangan yang merata di sepanjang bidang kontak antara base plate dan beton penumpu. Sedangkan angkor yang terpasang ditunjukkan untuk menahan gaya geser yang terjadi. Base plate dengan kategori ini ditunjukkan di gambar sebelah kiri ini. 13.11. 13.3. Next. Lalu yang kategori B itu base plate ini harus memikul gaya aksial dan gaya geser. Selain harus memikul dua gaya tersebut, juga harus memikul momen lentur dalam intensitas yang cukup kecil. Distribusi tegangan tidak terjadi di sepanjang base plate, namun momen lentur yang bekerja masih belum mengakibatkan base plate terangkat dari beton penumpuk. Angkur terpasang hanya berfungsi sebagai penahan gaya geser. Di samping itu, angkur tersebut juga berfungsi menjaga stabilitas struktural selama masa konstruksi. Momen lentur yang bekerja dianggap sebagai beban terpusat. PU yang bekerja dengan eksentrisitas E dari sumbu kolom. Next. Lalu ini ada kategori C, intensitas momen lentur kian meningkat. Pada kondisi ini dapat dikatakan bahwa base plate berada pada batas elastisitasnya. Karena dengan penambahan sedikit intensitas momen lentur saja akan mengakibatkan pengangkatan base plate terhadap beton penumpu. Seperti pada kategori B, momen lentur diasumsikan sebagai gaya aksial yang bekerja pada eksentrisitas E dari sumbu kolom dalam kategori ini. Next. Lalu ini ada kategori D, yaitu dalam kasus ini eksentrisitas yang terjadi sudah melebihi N per 6. Angkor harus didesain agar dapat menahan gaya uplift serta gaya geser yang terjadi. Base plate dalam kondisi inilah yang sering dijumpai dalam perencanaan, terutama untuk portal kaku yang direncanakan untuk pemikul gaya gempa lateral atau gaya akibat tiupan angin. Pada umumnya, desain base plate dalam kondisi ini harus disertai dengan proses desain ukur angkor yang digunakan. Dalam kasus ini ada dua variabel yang harus dihitung, yaitu panjang Y dan gaya tarik pada angkor. TU sebagai penyederhanaan, maka bentuk dapat dituliskan sebagai rumus di bawah ini, atau rumus 13.12. Lalu ini eh, pernyataan keseimbangan jumlah gaya arah vertikal harus sama dengan 0 atau dalam bentuk matematis adalah seperti 13.13. Dengan mengambil keseimbangan momen terhadap titik A, itu juga ada
rumus 13.14 dan 13.15. Sehingga persamaan 13.15 merupakan persamaan kuadrat variabel Y, sehingga dengan menggunakan rumus sederhana dapat diturunkan persamaan untuk Y sama dengan adalah sebagai berikut di bawah 13.16. Next. Lalu ini ada contoh 13.6 untuk struktur base plate dengan profil baja dan angkur menggunakan material BC37 dengan FY 240 MPa dan FU 370 MPa. Diminta untuk merencanakan tebal base plate dan ukuran angkur. Next. Ini menghitung besaran M dan X. M sendiri rumusnya itu N dikurangi 0,9 D per 2 didapatkan hasil 157,5 mm. Sedangkan X itu F dikurangi D per 2 tambah TF per 2. Hasilnya itu 57,5 mm. Lalu untuk menghitung eksentrisitas itu rumusnya MU per PU, hasilnya 355,56 dengan N per 6, yaitu N-nya 600, sama dengan 100 mm. Yang mana 100 mm lebih kecil dari eksentrisitas, yaitu 355,56 mm. Termasuk kategori D, menghitung tegangan tumpu yang pada beton, itu dengan cara Q dikali 0,85 FC kali B akar A2 per A1. Asumsi A2 per A1 itu sama dengan 2, masukkan angka-angkanya sehingga Q sama dengan 20.400 Newton per meter milimeter. Lalu dari Q itu mencari F plus N per 2 dan F plus E. Ya, hasilnya 500 dan 520 mm. Setelah itu mencari nilai Y, yaitu mendapatkan 25,14 mm. Sehingga untuk memeriksa akar A2 per A1, yaitu sama dengan 4,88, maka A2 per A1 akar diambil sama dengan 2. Untuk TU sendiri, dapatkan hasil 62.895,17 Newton. Next. Lalu memeriksakan angkur terhadap gaya geser dan tarik digunakan 4 buah angkur berdiameter 19 mm. Lalu ini yang pertama menghitung VUB, hasilnya 32.500 Newton. Lalu untuk mengecek apakah lebih dari FUB itu F1, FV kali AB hanya 35.281,4 Newton, itu lebih besar dari VUB. Lalu ada FT yang hasilnya 189,1 MPa, 310 ini angka yang tadi. Lalu ada TUB mendapatkan hasil 31.447,58 Newton, sehingga untuk perhitungan tebal base plate yaitu Y sama dengan 25,14 mm, lebih kecil dari M. M-nya sendiri itu 157,5 mm. Lalu ada TP perlu 1, dapatkan hasil 11,583 mm. Lalu ada TP perlu 2, dapatkan hasil 49,19 mm. Sehingga mengambil tebal base plate TP sama dengan 50 mm, sehingga ukuran base plate-nya menjadi 500 kali 600 kali 50. Next. Akan lanjutkan teman saya. Selanjutnya untuk materi sambungan lewatan. Untuk pengertiannya itu sambungan lewatan adalah jenis sambungan tulangan yang digunakan dalam struktur beton bertulang untuk menghubungkan elemen tulangan yang panjang dan menerus. Sambungan lewatan dilakukan untuk menghubungkan tulangan yang panjang dan menerus sehingga tulangan yang dipasang memerlukan penyambungan. Fungsi utama sambungan lewatan adalah untuk mentransfer tegangan lekat antara dua tulangan yang saling dilewatkan sehingga tulangan dapat berfungsi secara efektif dalam menahan beban yang diterapkan pada struktur. Next. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu untuk sambungan kelas A, yang pertama ada luas tulangan
terpasang tidak kurang dari 2 kali luas tulangan perlu dalam analisis pada keseluruhan panjang sambungan. Yang kedua, paling banyak 50% dari jumlah tulangan yang disambung dalam daerah panjang lewatan perlu. Untuk sambungan kelas B, jika tidak dipenuhi kriteria kelas A, maka harus dimasukkan sebagai sambungan kelas B. Lalu untuk panjang lewatan minimum untuk sambungan lewatan yang menerima beban tekan adalah 0,07 FY untuk FY 400 MPa atau kurang dalam kurung 0,13 FY kurangi 24 dB untuk FY yang lebih besar dari 400 MPa tapi tidak kurang dari 300 mm. Selanjutnya, jadi didapatkan kesimpulan bahwa sambungan lewatan adalah jenis sambungan tulangan yang penting dalam struktur beton bertulang. Untuk memastikan keamanan struktur, sambungan lewatan harus dipasang dengan memperhatikan persyaratan kelasan panjang lewatan yang tepat. Dengan demikian, struktur bangunan dapat menahan beban yang diterapkan dengan baik dan mencegah kerusakan berat akibat gempa bumi. Lalu, pada contoh soal di bawah ini dengan gaya geser sebesar V0 dan momen lentur sebesar M0, dalam gambar ditunjukkan gaya-gaya dalam yang terjadi pada masing-masing baut. Gaya pada tiap baut diasumsikan berrotasi terhadap suatu pusat rotasi sesaat atau IC. Bisa dilihat dalam gambar 13.9. Selanjutnya, dengan diketahui V0 adalah besar gaya geser balok pada lokasi sambungan lewatan, M0 adalah besarnya momen lentur balok pada lokasi sambungan lewatan, lalu DS adalah jarak as ke as dari plat sambung flange atas dan bawah. F adalah gaya horizontal pada plat sambungan flange. Lalu nol adalah jarak antara pusat plat sambung ke pusat dari grup baut pada satu sisi plat sambung. R0 adalah jarak antara pusat rotasi sesaat ke pusat masing-masing baut. Lalu ini untuk rumusnya dengan RIX sama dengan RI kali sin theta sama dengan RI YI per DI. Lalu untuk RI-nya RI cos theta RI XI per DI. Selanjutnya, lalu untuk gaya pada tiap baut dapat diuraikan menjadi komponen-komponen gaya dalam atas horizontal dan arah vertikal seperti pada gambar selanjutnya dengan menggunakan rotasi yang didefinisikan sebagai yaitu E0 tambah M0 dikurangi FF kali DS per V0. Lalu dimodifikasi menjadi RI kali DI dikurangi dalam kurung V0 dalam kurung ditambah R0 sama dengan 0. Dengan menuliskan RIX dan RIY sebagai fungsi koordinat baut terhadap pusat rotasi sesaat, maka secara lengkap persamaan dapat tulis ulang menjadi persamaan berikut. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Balok grider. Next. Pengertian balok grider sendiri adalah sebuah balok yang terbuat dari beton atau baja dan berada di antara dua penyangga, biasanya berupa pier atau abutmen. Fungsi utama balok grider adalah sebagai penyalur beban vertikal dari struktur di atas ke struktur di bawah, seperti abutmen untuk menghindari persimpangan beban atau gaya. Balok grider digunakan dalam konstruksi jembatan, jalan tol, flyover, dan konstruksi bentang panjang lainnya. Karena memiliki kekuatan yang lebih besar dan dapat menahan beban yang lebih berat dibandingkan dengan balok biasa. Next, jenis-jenis balok girder. Yang pertama, girder precast. Girder precast adalah girder yang telah diproduksi dan dicetak oleh pabrik, kemudian ditransportasikan ke tempat proyek
Jenis ini sering digunakan dalam konstruksi jembatan dan jalan tol karena dapat diproduksi secara massal dan efisien. Yang kedua, girder on-site. Girder on-site adalah girder yang dicor di lapangan atau tempat pelaksanaan proyek. Jenis ini dapat berupa girder custom yang dirancang sesuai model dan mengikuti proses perancangan beton pada umumnya, menggunakan booking sebagai bentuk cetakannya. Next. Bentuk balok girder. Yang pertama, balok L. Balok L adalah bentuk profil yang paling umum digunakan dalam balok girder. Bentuk ini memberikan kekuatan yang lebih besar dan lebih efisien dalam menahan beban. Yang kedua, terdapat balok box atau box girder. Balok box adalah bentuk balok yang terbuat dari balok baja, penyangga kabel, dan balok komposit. Bentuk ini sangat besar dan digunakan dalam konstruksi jembatan dan waduk karena dapat menahan beban yang lebih berat. Yang ketiga, balok T. Balok T adalah bentuk balok yang berbentuk seperti huruf T. Bentuk ini digunakan dalam konstruksi jembatan miring karena membutuhkan rangka kerja dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Next. Lalu terdapat kelebihan balok girder. Yang pertama, tahan terhadap beban berat. Balok girder dirancang untuk menahan beban berat dan mempertahankan kestabilan struktur bangunan. Yang kedua, lebih kuat dan tahan lama. Balok girder lebih kuat dan tahan lama karena terbuat dari bahan beton yang lebih kuat. Yang ketiga, tahan terhadap kelembapan, api, dan gempa bumi. Balok girder tahan terhadap kelembapan api dan gempa bumi membuatnya sangat populer dalam konstruksi bangunan. Next. Lalu untuk kekurangan balok girder sendiri, yang pertama, keterbatasan dalam desain. Desain balok girder harus mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Dapat berubah sesuai dengan kebutuhan desain khusus suatu proyek. Lalu yang kedua, ketergantungan pada insinyur struktural. Pemasangan balok girder harus dilakukan dengan insinyur struktural yang berpengalaman untuk memastikan keamanan dan kualitas konstruksi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.